Action. Oke, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu, absensi kehadiran, dan setiap yang dipanggil namanya, bilang nama presiden Indonesia saja, baik yang sudah ataupun yang belum, maksudnya baik yang sudah meninggal ataupun yang masih ada ya. Jadi dari misalkan Gaida, gitu kan, presiden kayak Abdurrahman Rohid seperti itu. Mafhum? Pak Yuna? Oke ya, Mutiara Gaida Azhar. Keterangannya apa? Tanpa keterangan. Nada Nazofa? Gak ada. Tanpa keterangan ya. Sabila Ashifa. Oh cuti. Iya ya. Salsabila Khotub Nada. Bapak B.J. Habibie. Oke. Irenda. Kalau Muhammad Hatta itu wakil, ini presiden. Ya. Etimologisnya bisa kebaca nggak? Nih, dia berasal dari bahasa Yunani itu kurir, pelari, dan kurir, lintasan tempat berlari. Ya, dalam artian apa namanya? Kalau berlari itu dari awal sampai akhir. Jadi kurikulum itu proses dari awal, kemudian proses pembelajarannya, kemudian evaluasi sampai akhir itu ada kurikulum. Jadi sekolah itu bukan kurikulum, itu bukan saja pelajaran ataupun mata pelajaran apa sampai olahraga, bukan. Tapi dari awal, ya dari awal masuk kedisiplinan, waktu belajar sampai dari jam berapa sampai jam berapa, hari apa saja, tuh kemudian juga kegiatan-kegiatan sekolah, dan kemudian evaluasi sekolah. Ya, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Baik itu kurikulum yang emang sudah dirancang ataupun ada kurikulum yang kebijakan yayasan masing-masing atau hidden kurikulum atau kurikulum tambahan. Misalkan kurikulum nasional itu nggak ada sholat duha, di sekolah itu ada sholat duha, yaitu kami hidden kurikulum atau kurikulum tambahan. Itu juga masuk ke kurikulum. Kemudian ada perlombaan-perlombaan, ada eskul, ya ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mengembangkan potensi akademik, potensi bakat siswa, potensi apalagi prestasi siswa yang lainnya, itu termasuk semua kurikulum gitu kan. Dari awal kegiatan belajar, pembelajaran sampai akhir pembelajaran, dari kelas 1 misalkan SMP, dari kelas 1 awal masuk ke sekolah sampai kelulusan sampai menerima ijazah, itu adalah kurikulum pendidikan namanya. Tuh. Oke, ini pengertian kurikulum. Ya, dalam konteks atletik ya diartikan sebagai arena pacu atau jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari garis start hingga finish demi meraih penghargaan. Tuh, ya dari asalnya dari bahasa Yunani kurikulum itu. Kemudian pengertian terminologisnya mengalami pergeseran ke dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek mater yang wajib diselesaikan siswa guna meraih ijazah. Tuh, itu pengertian secara terminologisnya. Jadi dari awal masuk sekolah sampai dia menerima ijazah. Kalau kuliah itu dari awal, ya dari awal kita daftar, kemudian registrasi, kemudian masuk kampus, ya masuk semester 1 di awal, gitu kan, bertemu dengan dosen, teman-teman yang baru, mahasiswa yang baru, kemudian sampai wisuda, sampai menerima ijazah, itu ada semua kurikulum. Tuh, ya. Kemudian definisi modernnya seperangkat rencana dan aturan mengenai tujuan isi, bahan ajar serta cara belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. Ya. Tuh. Bisa dipahami sampai sini pengertian di kurikulum. Jadi kurikulum itu bukan mata pelajaran saja. Dari awal masuk sekolah sampai menerima ijazah. Dari awal masuk kuliah sampai wisuda sampai menerima ijazah. Yaitu namanya kurikulum dalam pendidikan seperti itu. Oke, next ya. Nah, 3 peran penting kurikulum. Yang pertama ada peran konservatif, kemudian peran kreatif, dan peran evaluatif dan kritis. Ini fungsi kurikulum menurut Alexander English. Yang pertama fungsi penyesuaian. Ini fungsi-fungsinya, fungsi penyelesaian atau adaptif, fungsi diferensiasi atau differentiating, fungsi pemilihan, ada fungsi integrasi, kemudian fungsi persiapan dan fungsi diagnosis. Itu fungsi-fungsi dari kurikulum. Ya, selanjutnya
dimensi kurikulum. Apa sih dimensi itu? Ada 4 ya. Menurut Hamid Hasan itu ada 4. Ada dimensi ide, kemudian ada dimensi perencana, ada dimensi aktivitas, dan juga ada dimensi hasil. Ini ya. Oke. Dimensi ide. Coba Pak Robi dibacakan. Apa sih itu dimensi ide? Dimensi ide berisi sekumpulan gagasan teori filosofi, cita-cita dan pandangan hidup akademis tentang bagaimana pendidikan idealnya diselenggarakan. Oke, yang kedua dimensi apa? Dimensi rencana. Apa itu? Dokumen tertulis resmi seperti silabus, buku, teks, JBPP, dan RPP yang menjabarkan ide kurikulum menjadi instrumental instruksional terukur. Oke, langsung seperti kuliah seperti ini, ber-AC, duduknya enak, gedungnya 5 lantai, ya. Tapi zaman-zaman dahulu itu emang perlu perjuangan, ya baik pendidikannya ataupun kurikulumnya lebih variasi lagi. Kita playback lah, ya, kembali ke masa lalu sebelum ada penjajahan. Itu kan Islam datang, itu kan dengan membawa rahmatul alamin, yaitu mengajarkan penduduk-penduduk, gitu kan, penduduk-penduduk masyarakat Indonesia untuk supaya belajar, supaya bisa terutama memahami tentang Islam. Jadi ulama-ulama zaman dahulu yang mengajar mereka ilmu agama seperti membaca Al-Quran, kemudian praktek-praktek sholat, ya praktek-praktek akhlak, gitu kan, kemudian juga dengan kekeluargaannya, gotong royongnya, ya dengan ramah tamahnya, gitu kan. Tuh zaman ulama-ulama zaman dahulu, atau bukan di Songo lah kalau di Indonesia mah. Jadi mereka mengajarkan dengan akhlak, dengan lemah lembut, dengan contoh, dengan praktek, gitu kan, dengan kebaikan-kebaikan, gitu. Sehingga masyarakat itu sangat tertarik, ya sangat tertarik. Misalkan ada salah satu wali Songo, Sunan Bonang, dengan gamelannya, dengan musiknya. Jadi di dalam musik itu ada ajakan-ajakan untuk berbuat baik, ajakan-ajakan untuk beribadah seperti itu, ya. Ataupun Sunan Kalijaga, ya masih memelihara istilahnya masjidnya, gitu kan, masjidnya masih berbentuk candi, gitu kan, tapi itu adalah masjid. Kemudian ada juga wayang, tapi isinya tentang ajaran-ajaran Islam. Yang tadinya tentang yang 5 itu Pandawa 5, yang diisi dengan rukun Islam, gitu kan, isinya dengan rukun Islam, ajakan sholat, ajakan untuk berbuat baik, untuk bersedekah, untuk berzakat, gitu kan, untuk berpuasa, gitu kan, dan yang lainnya seperti itu. Kemudian datang ya Portugis, kemudian Belanda, yang paling lama itu Belanda. Kemudian pendidikan juga berubah, terjadi penjajahan. Jadi suruh kerja saja, jangan suruh sekolah, nggak boleh sekolah pribumi itu, ya supaya tidak tahu apa-apa, ya supaya bodoh lah secara kasarnya, gitu kan. Tuh, tapi ada beberapa emang yang sekolah itu yang mira-mira saja, yang kaya-kaya saja yang bisa sekolah karena sangat mahal biayanya. Tuh ya. Kemudian alhamdulillah merdeka, kemudian semuanya bisa sekolah, terutama yang di kota-kota. Ya, di pelosok-pelosok belum ada sekolah. Ya di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, di pedalaman belum ada sekolah, tapi di kota-kota udah ada sekolahnya, yaitu sekolah dasar SD, ya SDN, sekolah dasar negeri. Nah, semuanya bisa sekolah, gitu kan, walaupun emang belum seperti ini, belum seragam yang rapi seperti ini, masih bajunya baju apa saja boleh, gitu kan. Ya, bukunya juga masih satu, kemudian masih pakai kresek tasnya, gitu kan. Ya masih alas kakinya nggak pakai sepatu, nyeker, gitu kan, tanpa alas kaki sekolahnya di bawah, gitu kan. Seperti itu. Kemudian perkembangan zaman sekarang lah langsung, gitu kan. Tuh, jadi kalau sekarang lebih enak lagi, ya lebih rapi lagi. Zaman dulu, gitu kan, SMP, SMA pakaiannya saja, gitu kan, masih mini, ya masih terbatas, masih aura itu kelihatan. Tapi sekarang ya jangankan sanawiyah, SMP, SMA, sekolah-sekolah umum udah, SMP, SMA itu udah menutup aura semua. Tuh, kemudian juga nilai-nilai karakter budaya Indonesia ini sudah banyak digunakan di sekolah-sekolah. Misalkan hari tertentu udah pakai kebaya sekolah-sekolah itu, gitu kan. Jadi udah lebih bagus lagi, gitu kan. Tidak mengikuti kurikulum yang dicanangkan ataupun yang digunakan oleh Belanda zaman, tapi udah budaya Indonesia ini sudah semakin kuat di sekolah-sekolah itu, gitu kan.
Itu gambaran umumnya perkembangan pendidikan atau pengembangan kurikulum. Yang ada kurikulum itu pasti ada komponen-komponennya gitu kan. Nah, ini komponen utama kurikulum. Jadi komponen 4 ini harus terdapat dalam kurikulum, baik itu kurikulum pendidikan dasar, menengah, atas ataupun perguruan tinggi. Ya. Bisa minta tolong dibacakan, saudari ya? Silakan. Adapun 4 komponen utama dalam kurikulum, yang pertama tujuan, objektifis, yaitu menentukan output dan profil lulusan. Yang kedua, isi atau materi, konten, yaitu substansi ilmu dan bahasa. Yang ketiga, strategi atau metode, yaitu dinamika dan metode belajar mengajar. Yang terakhir yaitu evaluasi, mengukur keberhasilan dan feedback. Oke, ya. Jadi dalam sebuah kurikulum pendidikan itu harus mencakup 4 komponen utama. Yang pertama tujuan. Jadi tujuan pendidikannya itu apa? Tujuan untuk siswa itu apa? Misalkan TK, ya bisa mengenal huruf dan angka-angka gitu kan, bisa membaca, kemudian bisa berhitung. Nah, seperti itu. Kalau SD misalkan lulusannya yang menguasai gitu kan, menguasai pelajaran-pelajaran tertentu. Misalkan kalau pelajaran PAI yang menguasai tentang konsep rukun Islam, konsep rukun iman, kemudian menguasai bacaan sholat, kemudian memahami gitu kan rukun Islam, ya dari syahadah sampai haji, dia menguasai konsep-konsep dasar tentang rukun Islam tersebut. Ya, ataupun rukun iman, ya tentang Allah gitu kan, syahadatnya artinya tahu, kemudian malaikat 10 malaikat yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya dia tahu, kemudian tentang zakat, ya wajib zakat apa saja yang wajib dizakati gitu kan, kemudian tentang puasa apa saja, puasa Ramadan dengan niatnya gitu kan, dengan syarat dan rukunnya, kemudian haji, syarat rukun dan wajib hajinya dia tahu gitu kan, dan pelaksanaan misalkan seperti itu. Ya, baik itu pelajaran yang lainnya juga gitu. Itu contoh kecilnya. Ya kalau di perguruan tinggi kan istilahnya udah lebih tinggi lagi. Ya udah dibahas gitu kan, dibahas bahkan bisa menghasilkan karya nanti itu biasanya ada skripsi, jurnal ataupun karya-karya ilmiah yang lainnya. Kalau untuk tingkat perguruan tinggi, ya tujuannya. Kemudian isi ataupun materi konten. Jadi dari pembelajaran itu isinya ya dari KBM, kegiatan belajar mengajar, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada strategi metode ya ataupun cara, yaitu ada dinamika metode belajar mengajar. Jadi ada metode-metodenya, ya ada dinamikanya, ada tanya jawab, ada tugas, ada diskusi, ada musyawarah, gitu kan, ada menghafal, gitu kan, dan metode-metode yang lainnya yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dalam satuan pendidikan. Kemudian ada evaluasi pasti ya. Jadi evaluasi ini menilai seberapa jauh anak mahasiswa ataupun siswa gitu kan menguasai sebuah materi, sebuah pelajaran seperti itu. Dari pemahamannya, kemudian dari aplikasinya, apakah dia menguasainya, sampai sejauh mana dia menguasai sebuah materi, sebuah praktek gitu kan. Jadi emang sekarang diusahakan ada praktek-praktek tertentu. Misalkan materi tentang wudhu, bukan saja menguasai doa sebelum wudhu, niat wudhu, tapi juga dia mempraktekannya setiap hari. Seperti itu. Kalau pelajaran PAI misalkan ya, atau pelajaran tentang haji, ya bagaimana dia menguasai materi-materi tentang haji, syarat rukun gitu kan, ihram, dan diusahakan dia juga bisa melaksanakan kegiatan manasik itu, walaupun emang yang manasik sekitarnya gitu kan. Kita kedepannya kan jadi jadi kesungguhan, jadi keinginan untuk melaksanakan haji betulan. Ya jadi diusahakan seperti itu. Ada praktek-prakteknya, bukan saja teori-teori. Tuh, kemudian juga diusahakan akhlak. Oke, ya, udah dilaksanakan kuisnya melalui game gitu kan. Nilai tertinggi tadi ada nama Forobi, ya, dengan nilai 9 yang betul, salah 1 gitu kan. Itu sebagai motivasi aja supaya kita lebih semangat lagi. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa kita manfaat, bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita, keterampilan kita menjadi guru profesional ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi
Jadi sambung lagi di minggu atau pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan.